Hai, aku Dea dan selamat datang di channel aku. Nah, kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya Scarlett sekarang udah punya serum baru lagi. Ini serum wajahnya. Tapi aku tuh penasaran kira-kira bedanya apa, karena dua-duanya sebenarnya hampir-hampir sama nih, yaitu untuk mencerahkan. Jadi di video ini aku mau battle antara yang Brightly Ever After Serum sama yang Glow-Toning Serum. Kalau mau tahu apa perbedaannya, ya langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi kayaknya kalau yang udah ngikutin skincare lokal udah tahu ya kalau misalnya ini ada serum baru namanya Glow-Toning Serum dari Scarlett. Nah, kalau dari klaimnya, si Glow-Toning Serum ini tuh kayak agak-agak mirip gitu sama yang brightening. Itu sama-sama bisa mencerahin, terus juga bisa untuk mudahin bekas jerawat. Nah, jadi kalau misalnya kamu masih bingung gitu ya, kira-kira mau pilih yang mana antara kedua ini, dan di sini aku mau breakdown nih kira-kira apa aja perbedaannya. Yang pertama itu kandungannya. Keduanya ini punya kandungan aktif ya, karena keduanya serum jadi pasti punya kandungan yang diunggulin gitu nih. Kalau yang Brightly Ever After Serum ini dia tuh ada niacinamide, vitamin C, ada phytowhitening dan juga ada glutathione. Nah, kalau dari keempat kandungan tadi nih kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya niacinamide sama vitamin C itu kayak udah jadi holy grail banget ya buat orang-orang gitu, jadi itu bisa mencerahkan juga. Nah, kalau yang si Glow-Toning ini beda nih kandungannya. Ada seranesamid acid untuk peradangan, allantoin untuk antioksidan dan kolagen gitu, plus ada beberapa oil nih, yaitu ada calendula oil, geranium, sama olive oil. Plus nggak lupa juga ada licorice extractnya toh. Jadi kayak menurut aku si Glow-Toning ini tuh lebih banyak oilnya gitu, jadi menurut aku agak lebih gentle gitu. Nah, yang ngebedain juga selain kandungannya adalah manfaatnya. Satu sama lain tuh punya kegunaannya masing-masing. Kalau misalnya yang Brightly Ever After Serum ini, selain untuk mencerahkan, dia juga bisa untuk menghaluskan kulit, terus juga bisa mencegah penuaan dini gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa sehari-hari tuh sering banget kena polusi, kena radikal bebas yang mana bikin kulitnya tuh kayak tua, kusem gitu, nah bisa pakai yang Brightly Ever After Serum ini. Sedangkan kalau yang Glow-Toning ini seperti namanya ya, dia selain mencerahkan juga bisa bikin wajah glowing gitu. Terus juga bisa nyamarin garis halus, plus dia juga bisa menenangkan atau memperbaiki skin barrier gitu, atau lapisan kulit. Jadi kalau misalnya biasanya tuh yang punya masalah sama skin barrier itu biasanya orang-orang yang kulitnya sensitif atau kulitnya tuh kerasa tipis, gampang iritasi. Nah, itu tuh pasti ada masalah sama skin barriernya. Nah, yang ketiga, ini keduanya juga ternyata diperuntukkan untuk kulitnya tuh agak beda nih. Jadi kalau yang Brightly ini dia tuh bisa dipakai untuk kulit yang normal, kombinasi, dan juga kulitnya yang kering dengan kondisi muka yang nggak ada masalah sama jerawat ataupun sensitif. Sedangkan kalau yang Glow-Toning ini menurut aku lebih universal lagi, karena selain bisa dipakai untuk kulit normal, kering, dan juga kombinasi, ini si serumnya juga bisa dipakai untuk kamu yang jerawatan, untuk kamu yang kulitnya gampang sensitif, dan juga untuk yang kulitnya berminyak. Nah, ini tuh bisa jadi solusi. Jauh ini kan biasanya ya orang yang kulitnya punya masalah jerawat itu nggak bisa pakai yang mencerahkan gitu kan, karena harus ibaratnya nyelesain masalah jerawatnya dulu gitu. Tapi sekarang kalau misalnya kamu ngerasa kulit tuh lebih kusam pas lagi jerawatan, bisa pakai yang Glow-Toning. Perbedaan keempat ada di tekstur. Seperti yang kamu tahu mungkin ya, udah pernah punya juga atau bahkan udah nonton video review aku khusus yang serum ini, bisa lihat di atas sini. Kalau serumnya yang Brightly ini tuh encer banget, tekstur tuh cair banget, bener-bener kayak air. Nah, karena cair banget, si Brightly ini tuh jadi cepet banget nyerapnya gitu, dan nggak ada rasa-rasa lengket. Jadi begitu dipakai kayak cuma berapa detik, terus kayak langsung udah nyerap aja gitu di kulit. Jadinya di kulit tuh ringan, dan kalau misalnya mau ditumpuk pakai skincare lain juga bisa langsung gitu, nggak perlu nunggu yang berapa lama dulu. Sedangkan kalau yang Glow-Toning ini tuh unik sih menurut aku, karena aku baru nyobain serum yang teksturnya tuh kayak gini. Dia tuh warnanya putih dan dia tuh kental. Karena tekstur yang kental itu ya, jadi kalau misalnya dipakai tuh ya, kelihatannya emang langsung glowing. Dan walaupun dia di blend, walaupun udah nyerap pun tetap kayak lebih hydrating gitu kerasanya.
Nah, walaupun dia kelihatannya kayak glowing dan hydrating gitu, menurut aku tetap ringan ya. Jadi nggak yang berat atau lengket gitu, cuman emang tetap ringanan si Brightly ini. Ibaratnya kalau yang Brightly ini cuman butuh berapa detik gitu ya untuk nyerap, sedangkan kalau yang Glo-Tening ini tuh mungkin butuh kayak sekitar 1 menitan gitu ya, sambil digosok-gosok itu baru kayak nyerap sempurna gitu. Tapi menurut aku nggak ada masalah sih, karena emang dia kan ditujukannya untuk bikin kulit glowing kan. Yang terakhir perbedaannya itu ada di cara pemakaian. Yang Brightly ini disaranin untuk dipakai sendiri, maksudnya tuh nggak dicampur gitu ya. Kalau misalkan kamu berjerawat, nggak dicampur sama serum jerawat lain gitu, ataupun bahkan sama serum Scarlett yang acne itu gitu. Kalau yang Glo-Tening ini tuh bisa dicampur gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi pakai serum yang acne Scarlett, pakai yang acne-nya dulu, baru setelah nyerap baru pakai yang Glo-Tening. Begitu juga kalau misalnya kamu di rumah udah pakai yang Brightly ini ternyata mereka berdua juga bisa dicampur gitu ya, tetap pakainya yang Brightly dulu, baru pakai yang Glo-Tening. Kalau misalnya yang Brightly dicampur sama yang Glo-Tening, itu efeknya bisa lebih memaksimalkan kulit, bisa lebih cepat gitu ya cerahnya, dan juga kalau misalkan kalian punya bekas-bekas jerawat yang kehitaman, itu bisa lebih maksimal untuk pudarnya. Sedangkan kalau yang Glo-Tening ini dicampur sama serum acne, biasanya kan kalau misalkan kulit jerawatan tuh suka kerasa kusam gitu ya. Nah, ini tuh bisa ngebalance supaya nggak kusam. Plus dia juga bisa ngeradain peradangan yang ada di kulit gitu. Biasanya kan kalau misalkan jerawat atau beruntusan gitu ya, itu kadang-kadang suka meradang kan kulitnya. Ini bisa dikalemin pakai si Glo-Tening ini. Nah, itu dia tadi 5 perbedaan antara serum Scarlett ini. Yang keduanya sebenarnya sama-sama mencerahkan. Terus juga sama-sama ada BPOM-nya juga, tenang aja. Dan plus harga juga sama-sama 75.000. Jadi masih sama harganya, tapi kegunaannya aja nih yang berbeda. Oh iya, BTW keduanya juga bisa dipakai untuk bumil sama orang yang menyusui juga. Cuman tetap kalau bisa konsultasiin dulu ke dokter kandungan masing-masing. Semoga setelah review ini kalian udah nggak bingung lagi mau pilih yang mana, atau bahkan mau pakai dua-duanya juga bisa gitu ya. Dan semoga juga video ini ngebantu. Kalau misalnya udah lihat video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ke channel aku di sebelah sini. Aku juga bakal cantumin kalau misalnya kamu mau beli, linknya aku taruh di bawah gitu ya. Makasih banyak udah nonton. See you next time. Bye!